Kita harus segera ketemu. Sudah saya bilang, keadaanku belum siap untuk bertemu kamu sekarang, Rat. Memungkinkan apa? Memungkinkan sampai kamu bisa mengajak saya makan di restoran? Udahlah, Jim. Jangan terlalu memaksakan diri. Saya tahu pekerjaan kamu, dan saya tahu keadaan kamu. Dan saya tidak mau itu kamu jadikan alasan untuk tidak bertemu langsung dengan saya. Dari mana kamu tahu keadaan saya sekarang? Itu tidak penting. Sedikit banyak, saya juga tahu keadaan kamu sekarang. Kenapa sih kamu masih terus menyelidiki saya? Kelihatannya kamu masih terus berhubungan dengan kapten polisi itu. Itu bukan urusan kamu. Itu justru urusan saya. Kalau kamu memang mau ketemu dengan saya, Rat. Apa hubungannya? Kamu tahu, saya punya potensi untuk didakwa sebagai tersangka penculikan bayi itu. Makanya saya ingin ketemu kamu, empat mata, tanpa kehadiran siapapun, terutama polisi itu. Oke, kapan? Mau kemana kamu? Mau ke Jalan Sudirman? Ke tempat siapa? Ada teman kursus saya dulu yang nawarin kerjaan. Ada apa, Ma? Enggak. Mama dan Papa siang ini diundang makan siang sama mantan atasan Papa dulu. Mau ngajak kerja sama apa gitu. Kelihatannya Mama nggak bisa ngajak Adit pergi. Kenapa, Rat? Berarti Ratna harus bawa Adit? Nggak bisa ya? Acaranya resmi atau... Enggak sih. Ya sudah, bawa saja Adit ya. Ya, Benar bisa. yang terang Mama nggak bisa kan? Iya sih. Ya udah, nggak apa-apa. Bener, Mah, nggak apa-apa. Iya deh. Mama pergi dulu ya. Ya, silakan duduk. Ibu dan bapak saya berharap saya cepat-cepat jadi ibu rumah tangga. Mereka tidak salah. Saya rasa itu juga bukan perkara yang sulit buat kamu. Bagi saya justru sebaliknya. Kenapa? Kamu adalah tipe wanita yang punya potensi untuk digila-gilai kaum pria. Bapak, Saya serius. dia percaya. Tolol sekali. Tolol sekali. Tapi baguslah dia percaya. Berakting tanpa penonton ternyata jauh lebih sulit. Apa kamu bilang? Saya dengar ada keraguan dalam ucapan. Saya tidak mau ada keraguan. Saya mau suatu saat nanti, cepat atau lambat, Ratna jatuh ke dalam pelukanmu. Takluk, pasrah, dan mau berbuat apa saja. Kamu tidak sanggup. Om kaget ya? Maaf, saya tidak bisa menepati janji untuk datang sendirian. Soalnya di rumah gak ada siapa-siapa. Jadi saya harus membawa anak asuh saya. Sini, Adit. Namanya Adit. Hei ya. Ayo Adit, kenalan sama Om. Bisa kita mulai bicara? Oh, maaf. Silakan. Kalau kamu ngerasa keberatan, nggak apa-apa. Kita bisa cari hari lain. Oh, enggak apa-apa. Dia masih kecil kok. Orang Adit udah besar kok. Adit.
Besaran mana sama Om? Serang Satria baju hitam, Om. Saya bukan siapa-siapa, Ratna. Kedua orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil. Dan saya tumbuh dewasa di lingkungan yang kurang begitu sehat dalam segala hal. Secara fisik maupun rohani. Pendidikan moral praktis tidak pernah saya dapatkan dari orang-orang di sekitar saya. Sampai akhirnya saya ketemu Christine yang teman kuliah saya. Entah bagaimana dia bisa jatuh cinta pada saya. Kawin dengan dia, hidup saya seperti terangkat kelewat tinggi. Belakangan saya lupa bagaimana menjejakkan kaki di tanah. Mudah-mudahan pengakuan kamu bukan semata-mata untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab penculikan anak saya kepada Christine. Kecurigaan kamu bisa saya terima. Lalu kapan saya bisa bertemu dengan anak saya? Atau kita perlu membuat perjanjian soal imbalan yang harus saya berikan atas jasa yang kamu tawarkan untuk saya? Jangan berpikir begitu, Ratna. Lalu untuk apa kamu menawarkan jasa baik kepada saya kalau bukan untuk memperoleh imbalan? Saya melakukan ini semata-mata karena ikut merasa bertanggung jawab atas penderitaan kamu selama ini, Rat. Jadi kapan saya bisa bertemu anak saya? Sekarang juga bisa. Sekarang? Di mana? Di rumah saya. Jimmy, terus terang, kita ini mau kemana? Mau ke rumah saya, Rat. Itu. Silakan, Rat. Selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan. Asal dengan niatan yang bulat. Dan resiko kehilangan semua gaya hidup yang pernah kita nikmati. Seburuk-buruknya keadaanku sekarang. Ternyata jauh lebih buruk ketika aku berada di bawah pengaruh Christine. Jimmy, bukannya saya tidak bersimpati pada usaha kamu untuk memperbaiki diri. Tapi kedatangan saya kemari bukan untuk mendengarkan cerita tentang perjuangan pribadi kamu. Tapi saya ingin ketemu dengan anak saya. Jadi tolong, jangan alihkan perhatian saya dengan masalah yang lain lagi. Segera setelah kamu melahirkan, Christine meminjam tangan seorang supir dan pacarnya
untuk membawa pergi bayimu dari Puncak ke Jakarta. Tapi karena terancam tuduhan tindak penculikan, Christine dan saya tidak mungkin menyimpan bayi itu di rumah kami. Lalu Christine menitipkannya pada bekas seorang pembantu perempuan yang paling setia. Orang itu adalah Rosia. Rosia? Iya, Jadi? tangan Tuhan mempertemukan Rosia dengan kamu di klinik Dr. Herman. Sampai akhirnya menitipkan anakmu pada kamu. Tapi untuk apa Christine melakukan semua ini kalau hanya menginginkan anak? Dia punya banyak pilihan dengan mengadopsi anak. Dia secara khusus menginginkan anak dari kamu, Rat. Kenapa saya? Karena dia mendendam sesuatu pada kamu. Dendam. Iya. Tapi saya belum pernah kenal dengan dia sebelum kita ketemu. Saya tidak mau ada kekerasan. Kecuali kalian melawan. Adit. Adit. Bangun sayang. Adit nggak boleh tidur. Biar dia tidur. Kamu beri makan apa anak saya? Demi kebaikan dia, sebutir obat tidur tidak akan membuat dia sakit. Biar dia tidur nyenyak sampai di rumah Christine. Gua kan masuk ke dalam, tahu-tahu dia udah ada di dalam. Terus gue sih cuek aja dan dia ngeliatin gue. Gua balik ngeliatin dia. Udah gitu dia pakai pura-pura nanya jam lagi. Gue bilang kalau gua nggak bawa jam. Lagian dia tahu kok kalau gua nggak bawa jam. Terus Doi duduk di samping gua. Gue langsung berdiri, pura-pura mau ke belakang. Doi itu dia ngikutin gua. Maaf Dik, saya perlu sekali. Enggak apa-apa. Ada yang rese, yang buru-buru pakai telepon. Ada 11 pemuda mau memperkosa gadis seumur kamu di ujung gang situ. Jadi biar saya lapor polisi. Atau kamu lebih senang membiarkan gadis itu mati lemas di gilir ramai-ramai? Iya. Ini buat kamu. Apa nih?
Kamu nyuri dari mana? Dari lemari ibu kamu? Makasih. Saya mau ngomong sebentar. Saya bawa senjata. Jadi jangan coba-coba teriak. Mau kamu apa sih? Yang terang kamu mempermalukan saya di depan umum. Padahal saya memberikannya pada kamu dengan tulus. Harusnya kamu terima dengan baik-baik dong. Saya tahu kamu sulit percaya. Tapi asal kamu tahu aja. Sejak pertama saya lihat kamu, saya benar-benar jatuh cinta. Stop. Jangan ngomong itu lagi. Tapi saya serius. Kamu pikir ngapain saya datang kemari siang malam ngamatin kamu? Kalau bukan karena sayang sama kamu. Oke. Tapi kita jangan bicara di sini. Di mana? Kita cari hotel? Saya bukan anak kecil. Kita bicara di rumah. Di rumah? Itu yang dari dulu saya inginkan. Sebenarnya siapa sih nama kamu? Oh, gila. Lupa. Kenalkan. Nama saya Aditya. Kamu boleh panggil saya Adit. Hei, siapapun kamu, peduli setan bocah ingusan dari mana, kamu jangan coba-coba mengganggu calon istriku. Aku punya banyak teman yang ada tersebar di mana-mana yang bisa memata-mati kemanapun kamu pergi. Aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan kekerasan. Ngerti? Iya, Bang. Iya. Sekarang pergi sana. Iya. Akhirnya kita bertemu, Ratna. Tergantung padamu. Serah terima ini perlu dengan kekerasan atau tidak. Apa yang harus saya serahkan? Anakku. Ini anak saya. Oh. Jimmy telah berhasil meracunimu dengan segala omongannya. Atau kamu sudah jatuh lagi dalam pelukannya? Jangan tersinggung, Ratna. Jimmy sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi denganku. Kamu boleh mengambilnya dan membiarkanku hidup tenang bersama anakku. Kenapa kamu sangat bernafsu ingin merampas anak saya? Siapa yang merampas anak? Aku atau kamu? Saya tidak tahu maksud kamu. Karena kamu wanita yang tidak punya perasaan. Kamu memang tidak merampas. Tapi bahkan telah membunuh kedua anakku. Dan sebagai seorang pembunuh, maka imbalan yang layak diterima ialah balasan kematian. Tunggu. Saya akan mati penasaran kalau saya tidak tahu alasan kamu membunuh saya. Sementara saya tidak merasa membunuh siapa-siapa. Kamu kenal dia? Iya. Kamu telah merusak kehidupannya dengan cara yang lebih keji dari pembunuhan. Mama tahu kamu sering curi uang Mama, tapi itu bukan alasan untuk minggat. Karena itu berarti kamu mencuri. Atau kamu sedang ada persoalan serius dengan siapa nih? Kenapa wanita cantik ini tidak kamu kenalin ke Mama? Atau kamu malu karena dia lebih pantas jadi kakakmu? Mama dengan berat hati mengizinkan kamu kos di sini. Karena Mama ingin kamu bisa mandiri, bukan untuk tergila-gila dengan wanita sembarangan. Ratna, bagus namanya. Kamu telah menjerat perasaannya, Ratna. Perasaan seorang bocah ingusan yang lebih pantas menjadi adikmu. Dia yang memaksakan diri untuk selalu dekat dengan saya. Dia terjerat oleh perasaannya sendiri. Pintar kamu memutarbalikkan fakta. Yang jelas saya tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Seperti yang kamu tuduhkan. Diam. Kamu seharusnya tahu akibat ulah yang kamu perbuat. Ratna telah membunuh anakku, membunuh bayiku, dan membunuh harapan-harapanku.
kamu harus menyerahkan anak itu sebagai pengganti anakku yang mati. Dan kamu harus menyerahkan diri sebagai seorang pembunuh. Jangan bergerak! Tembaklah. Kalau kamu memang mau menembak anakmu sendiri. Cepat tembak! Semua diam di tempat. Letakkan pistol Anda. Kamu yang harus meletakkan pistol. Atau perempuan di depan saya ini mati. Membunuh manusia tidak segampang yang Anda pikir. Saya tidak main-main. Anda tidak akan bisa. Kamu sudah siap dipersalahkan? Membiarkan seorang Sandra mati? Sudah siap turun pangkat? Sudah siap? Anda tidak punya pilihan lain, Saudari Christine. Saya memang tidak punya pilihan lain. Tapi kamu punya. Turunkan pistol kamu. Kamu juga. Letakkan semua di ranjang. Tidak. Maaf, Saudari Christine. Lempar ke ranjang. Kita tidak ingin persoalan ini menjadi rumit. Maka dari itu cepat lemparkan senjata kalian ke ranjang. Kamu hampir membunuh saya. Di mata saya, kamu sudah lama mati. Bagaimana? Baik, silakan duduk. Lukanya berbahaya? Enggak. Kira-kira 3 cm dari ketiak, menembus daging lengan. Pelurunya sudah dikeluarkan. Oh, saya mau mengucapkan terima kasih atas tindakan kamu. Saya seharusnya berbuat lebih banyak dari sekedar yang kemarin. Kamu sudah berbuat banyak untuk saya. Tapi semuanya perbuatan busuk. Terlalu sederhana kalau saya hanya mengucapkan maaf untuk semua perbuatan saya. Tapi bagaimanapun, saya minta maaf. Memang terlalu sederhana. Tapi bagaimanapun, saya memaafkan kamu. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Ratna, sebentar. Jangan bangun. Bagaimana dengan Aditya? Oh, maaf.
Ada apa dengan Aditya? Saya sanggup memberikan pembiayaan untuk kepentingan pendidikannya. Apa hubungannya dengan Aditya? Bagaimanapun, anak itu adalah anak kandungku. Jimmy, kita tidak pernah menikah. Tapi Aditya adalah hasil hubungan kita. Bagaimana kamu bisa yakin Aditya anak kamu? Apa nggak pernah terpikir oleh kamu? Bisa saja saat itu saya berhubungan dengan orang lain. Tidak mungkin. Waktu itu kamu... Kenapa tidak? Atau waktu itu kamu berpikir, saya adalah gadis yang lugu? Dan kamu merasa bangga berhasil menipu saya? Tidak, Ratna. Saya percaya kamu... Sudahlah, Jim. Selamat beristirahat. Semoga lekas sembuh. Lagi pula setelah ini kamu harus berurusan dengan kepolisian, kan? Jadi kamu harus lebih sehat. Siapa tahu proses penyelidikan akan berlangsung lama. Soal Aditya, hanya saya sendiri yang tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Pak polisi sudah pandai merokok ya? Menggelisahkan sesuatu? Enggak. Kalau Mas mau masuk silakan. Saya sudah selesai bicara. Enggak. Saya tadi sebetulnya mau mencari kamu. Mencari saya? Ada perlu apa? Saya ada yang perlu saya bicarakan. Tapi mungkin tidak bisa di sini. Atau kita sekalian ke sekolahnya Adit? Soalnya saya harus jemput dia sekarang. Ya, boleh. Mana gede sama kecil? Jadi terus terang aja, Mas. Ngomongin aja. Saya melihat selama ini Mas selalu bersikap tegas dan jujur. Saya berharap kamu bersedia menjadi istri saya. Mas Hidayat, saya menghormati Mas sebagai orang yang banyak menolong saya. Sebelum Mas mengatakannya sekarang, sebenarnya dari dulu saya juga merasakan bahwa Mas pasti punya niatan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan saya. Dan itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Mas. Di mata saya, Mas Hidayat adalah seorang pria sejati yang penuh kebaikan. Pria seperti Mas akan sangat mudah mendapatkan seorang wanita yang jauh lebih baik dari saya. Ratna, Boleh saya selesaikan omongan saya dulu, Mas? silakan. Terus terang, saya sedang dan akan terus berpikir tentang anak saya. Dan tentang lelaki yang kelak pantas menjadi ayahnya. Tapi kemudian saya berpikir lagi. Bukankah sebenarnya dia masih memiliki seorang ayah kandung? Seburuk apapun lelaki itu, kenapa saya tidak mencoba untuk menerimanya sebagai ayah dari anak saya? Jadi, saya tidak ingin melibatkan Mas Hidayat pada persoalan pribadi saya yang rumit ini. Saya ingin melihat Mas Hidayat tetap gagah sebagai seorang polisi dan tidak terganggu oleh masalah yang cengeng ini. apakah ini
berarti penolakan. Pertanyaan Mas sudah merupakan jawaban. Mama, jadi nggak naik bis tingkat? Boleh, tapi pamit dulu sama Om Hidayat. Pulang dulu, Om. Nggak diantar sama Om aja. Nggak, Om. Kan Adit mau naik bis tingkat. Emang Om mau nyebut siapa? Om mau jemput Ibu Guru. Ibu guru. Ibu guru dijemput sama Om tuh. Selamat siang. Ayo, Sing, kita pulang. Enggak. Mari, Bu. Mari. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Makanya jangan macam-macam sama perempuan.